warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cindy Zahwa Triarunia dari PAI 6F dengan NIM 23531138. Baiklah, langsung saja saya akan mempraktekkan dari modul ajar yang sudah saya buat dengan materi jual beli, hutang piutang, dan riba pada kelas 8. Assalamualaikum. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar, kita lihat dulu kondisi kelasnya. Apakah masih kotor? Nah, itu ada sampai yang berserak, silahkan diambil dulu supaya kita belajar itu terasa nyaman. Nah, kalau kursinya ada yang miring, coba diluruskan. Sudah? Sudah semuanya? Nah, oke, kalau sudah, masih ada yang di luar? Tidak ada, sudah masuk semua ya. Baiklah. Nah, jadi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu, doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Nah, sekarang kita absen terlebih dahulu ya. Sezi, Sandeli, Rizka, Septa, Ani, Dea. Ya, hadir ya. Hadir semua anak-anak ibu. Alhamdulillah kalau semuanya sudah hadir. Baiklah anak-anak ibu, sekarang siapa yang ingat pelajaran kita pada minggu lalu? Saya Bu, saya ingat Bu. Baik, Reno, apa pelajaran kita minggu lalu? Tentang akhlak tercela Bu, yaitu iri, dengki, dan hasut. Jadi betul sekali. Jadi anak-anak ibu masih ingat ya pelajaran kita pada minggu lalu, yaitu tentang iri, dengki, dan hasut atau hasad. Nah, jadi siapa yang masih ingat apa itu iri? Saya Bu, saya tahu Bu. Jadi iri itu adalah kita tidak senang melihat orang lain bahagia. Jadi timbul perasaan tidak suka, benci ketika melihat orang lain itu mendapatkan kesenangan. Nah, jadi betul sekali dia. Jadi, iri itu adalah sifat ketika kita tidak senang melihat suatu kelebihan dan suatu kesenangan orang lain. Nah, jadi ketika orang lain itu senang misalnya mendapat peringkat 1, kita itu tidak suka melihat dia mendapat peringkat 1. Kita tuh benci melihat dia mendapat peringkat 1. Berarti itu kita sudah ada perasaan iri. Betul sekali ya. Anak-anak ibu berarti sudah paham apa itu maksud dari sifat iri. Jadi pada pelajaran hari ini peserta didik itu dapat menjelaskan tentang konsep jual beli, hutang piutang, riba menurut ketentuan fikih muamalah. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tentang apa? Jual beli, riba, dan jadi sebelum kita memasuki materi, Ibu mau bertanya dulu nih. Anak-anak semua, pernahkah kalian membeli suatu barang tetapi tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan? Pernah? Pernah. Nah, misalnya kalian beli HP itu bilangnya masih bagus, masih mulus, ternyata pas dicek itu ada baret-baret. Itu bagaimana perasaan kalian? Pastinya kecewa ya. Nah, kemudian kalian pernah tidak misalnya meminjamkan uang kepada teman 5.000 tetapi meminta kembalian 10.000? Siapa yang pernah meminjam seperti itu? Pernah? Siapa yang meminjamkan seperti itu? Meminjamkan 5.000 terus minta dikembalikan 10.000? Pernah? Ada yang pernah? Ada? Nah, jadi kira-kira kenapa Islam itu melarang praktik seperti itu? Karena ya betul sekali, karena merugikan orang lain, kemudian menimbulkan ketidakadilan. Kemudian yang berhutang apa yang dirasakan? Pastinya apa? Coba. Pasti merasa keberatan kan? Jadi kita itu sedang membutuhkan tetapi malah dibebani dengan membayar 2 kali lipat. Jadi itulah pelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Silakan anak-anak ibu buka bukunya pada bab 9 tentang jual beli, hutang piutang, dan riba. Sudah dibuka anak-anak ibu semuanya? Siapa yang mau membaca? Ya, silakan dia baca.
Bagaimana? Sudah ya, sudah selesai kita membacanya. Nah, jadi jual beli itu adalah kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang untuk mendapatkan suatu barang lagi. Nah, jadi misalnya kita memberikan uang, kemudian pembeli mengasih kita gorengan. Nah, Ibu rasa kalian sudah cukup paham ya tentang jual beli. Nah, sedangkan hutang piutang itu tadi sudah kalian baca bahwa hutang piutang adalah kesepakatan memberikan harta kepada orang lain dengan janji bahwa harta itu akan dikembalikan pada waktu yang tepat dan sesuai dengan ukuran yang sudah dipinjamkan. Nah, jadi misalnya ibu itu mau minjam sama Dea buku, beli buku baru, ibu mau minjam buku baru itu 2. Kemudian ibu janji mau mengembalikan pada hari Senin minggu depan. Nah, maka ibu akan mengembalikan buku itu pada hari Senin dengan jumlah bukunya 2. Nah, jadi kalau misalnya ibu meminjam uang dengan kalian 5.000, terus ibu bilang besok ya ibu kembalikan. Nah, berarti besok ibu harus mengembalikan uang itu 5.000, tidak boleh 3.000 dan tidak boleh 6.000, harus 5.000 sesuai takaran yang sudah kita pinjam, seperti itu. Nah, sedangkan riba itu, riba kan dalam bahasa artinya kelebihan. Nah, atau ziyadah atau tambahan. Nah, jadi riba itu anak-anak tambahan nominal dari apa yang sudah dipinjamkan. Nah, jadi misalnya ibu meminjam uang 5.000, kemudian si Roni ini mengatakan, iya Bu, besok dikembalikan aja tapi 15.000 ya. Nah, berarti yang ibu pinjam 5.000, kemudian 10.000-nya itu disebut riba ya, betul sekali. Nah, jadi yang ibu pinjam itu 5.000, 10.000-nya riba. Terus seperti bunga bank. Misalnya kita meminjam 1 juta, kemudian setiap bulannya itu ada bunga 200. Kalau misalnya kita terlambat membayar, maka tambahan bunga lagi 50.000. Nah, seperti itu juga termasuk riba. Nah, jadi sekarang coba Gita sebutkan contoh hutang piutang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali. Kemudian Doni, coba sebutkan contoh riba yang pernah kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan sekolah ataupun di luar rumah. Oh ya, betul. Nah, jadi contoh yang sudah teman kalian sebutkan itu semuanya benar ya. Jadi ibu rasa kalian sudah mengerti apa itu arti jual beli, riba, dan hutang piutang. Nah, sekarang ibu ada sebuah video. Coba anak-anak ibu bantu dulu pasang InFocus. Ibu akan menyiapkan video yang akan kita tonton ya. Bagaimana anak-anak ibu, sudah terhubung belum? Sudah ya? Nah, jadi InFocusnya sudah terpasang dan sudah terhubung ke laptop ibu. Sebelum itu, ibu minta anak-anak ibu untuk kita pembagian kelompok terlebih dahulu ya. Jadi kita bagi menjadi 3 kelompok. Berhitung dulu dari 1 sampai 3. Seterusnya ya. Nah, jadi sudah dapat ya kelompok masing-masing, yang nomor 1 dengan nomor 1, yang nomor 2 dengan nomor 2, dan nomor 3 dan nomor 3. Nomor 1 di sebelah sini, nomor 2 di tengah, dan nomor 3 di sana. Silakan kumpul bersama teman-temannya. Nah, jadi sebelum kita lanjut, ini ada peraturan permainannya. Jadi kita baca terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat ya peraturan permainannya. Anak-anak ibu sudah dilihat ya peraturan permainannya. Sudah paham sekarang? Sudah? Oke, sudah dipahami ya. Kalau sudah dipahami, kita lanjut lagi nonton video. Kue cubit. Silakan Bu. Dibikin Kue cubitnya. dadakan 500-an. Kue cubitnya Bu. Beli apa ya?
silakan dibeli, Bu. Silakan, Bu. Ini kue cubit terenak buatan Uma. Kue cubit ya. Boleh deh 2 bungkus. Wah, ini uangnya ya. Mantap. Alhamdulillah. Makasih ya, Bu. Bu, ini uangnya belum ada kembaliannya. Kalau ada uang pas 20.000 aja, Bu. Iya, Bu. Buat kalian aja deh kembaliannya. Saya lagi buru-buru nih, Bu. Ini Makasih ya, beneran, Dek. Bu. Ini gimana? Wah, kalau semua pembelinya kayak ibu tadi, Rari bisa untung. Silahkan diklik. Ayo anak-anak ibu perwakilan diklik. Nah, itu jadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan jual beli? Silahkan kelompok yang bisa menjawab. Nah, jadi ini jawabannya. Selamat, 10 poin untuk kelompok 1. Ayo anak-anak ibu perwakilan diklik. Nah, ini jadi pertanyaannya, mengapa manusia membutuhkan kegiatan jual beli? Ya, betul sekali, kelompok 2, 10 poin. Bani. Ayo makan dulu. Enak kan? Nusa, Rara, boleh bantu Uma? Iya, Uma. Iya, Uma. Uma mau dibantuin apa? Belanja ke warung ya, Uma. Iya, kebetulan minyak goreng, gula, sama garam udah habis. Nah, kalian tolong belikan di warung Pak Ucok ya. Iya. Nah, ini uangnya. Boleh jajan kan, Uma? Kalau nanti ada sisanya, boleh, Ra. Yeay. Asik. Tunggu. Jajannya harus bagi 2 ya, Ra. Iya kan, Sa. Makasih ya, udah mau bantuin Uma belanja. Iya, Uma. Ayo, Ra. Berangkat dulu, Uma. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi itu tadi permainan yang sudah kita lakukan. Nah, jadi sekarang poin kelompok 1 adalah 10, poin kelompok 2 7, poin kelompok 3 adalah 6. Jadi pemenangnya adalah kelompok 1. Selamat kepada kelompok 1. Gimana? Nontonnya seru nggak? Seru? Oke, jadi sekarang anak-anak ibu berdiri terlebih dahulu. Kita ice breaking sebentar ya, supaya kita lebih semangat di siang hari yang panas ini kan. Jadi kita lebih semangat dalam belajar. Coba anak-anak ibu berdiri sebentar ya. Sekarang ice breakingnya lihat ibu ya. Jadi itu tepuk kilat tercetar dor cetar dor. Nah, seperti itu ya. Hentakan kakinya dan dihentakkan kakinya. Sekali lagi, tepuk kilat cetar dor cetar dor cetar dor. Oke. Terakhir ya sebenarnya itu ada siu. Jadi seperti ini, tahu kan tepuknya Ronaldo itu yang dia selebrasi siu seperti itu, tahu? Jadi anak-anak ibu ikuti ikut semuanya ya. Si you ya, seperti itu. Bisa coba praktekkan. Tepuk siu, see you. Baiklah, oke semua anak-anak ibu pintar. Sekarang anak-anak ibu boleh duduk kembali ke tempat duduknya ya, ke tempat duduknya masing-masing. Nah, sekarang tarik napas terlebih dahulu. Untuk meredakan napasnya, yang menges tarik napas terlebih dahulu. Sudah? Atur napas. Kalau sudah tenang, boleh kembali ke kursinya, kembalikan kursinya ke tempat seperti semula ya. Nah, jadi anak-anak ibu, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang jual beli, hutang piutang, dan riba. Nah, di sini ibu akan bertanya, siapa sih yang masih ingat apa itu jual beli? Ya, silakan jawab. Ya, betul sekali. Nah, jadi apa saja syarat-syarat dalam jual beli?
Siapa yang tahu? Ya, silakan. Ya, betul sekali anak-anak ibu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Siapa yang tahu perbedaan antara hutang piutang dan riba? Ya, silakan. Ya, betul sekali Dea. Jadi anak-anak ibu sekarang sudah paham ya apa pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini? Sudah paham semuanya? Sudah. Nah, jadi anak-anak ibu sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran apa yang bisa kita ambil pada siang hari ini? Siapa? Silakan. Ya, betul sekali anak-anak ibu. Sekarang anak-anak ibu sudah paham ya apa yang ibu jadi sampaikan. karena anak-anak ibu sudah paham, maka kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca doa. Doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Setelah ibu pulang terlebih dahulu ya. Assalamualaikum.